Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, video ini saya buat untuk membahas masalah kritik kesusastraan feminis ya. Untuk pertemuan pada mata kuliah kajian wanita. Jadi kritik kesusastraan feminis atau feminist literary criticism itu pertama kali kita harus memposisikan diri sebagai perempuan. Ya, jadi meskipun mungkin kritikusnya seorang laki-laki, dia harus mengubah perspektifnya sebagai seorang perempuan. Ya, jadi untuk pertama kali yang harus dilakukan yaitu memposisikan diri sebagai perempuan. Nah, dengan pemosisian ini, maka kritikus dianggap mampu menemukan adanya bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Nah, ini merupakan cara ya untuk menantang laki-laki yang selalu sebagai center. Ya. Jadi kritikus kesusastraan feminis itu melihat bahwa selama ini kritik terhadap sastra itu senantiasa menempatkan laki-laki sebagai center. Jadi membahas karya perempuan menggunakan sudut pandang laki-laki. Nah, dengan mengubah posisi berarti kita menantang posisi yang ada, ya. Karena perempuan dalam sejarah termasuk karya sastra itu selalu dilihat dari kacamata laki-laki. Ya. Tentunya hal ini juga sebagai bentuk evaluasi kembali sastra dan bagaimana dunia sastra dibaca. Jadi seperti yang saya ungkapkan sebelumnya ya, bahwa produk kesusastraan itu ternyata ada perbedaan antara sebuah karya yang ditulis oleh perempuan dan yang ditulis oleh laki-laki. Ya, ada perbedaan ternyata untuk tema yang mungkin saja sama. Ya, oleh karena itu tentunya kita harus mendudukan sebagai seorang kritikus ya atau pengkaji kesusastraan harus memposisikan diri ini pada posisi perempuan ya. Kemudian dalam kritikus kesusastraan feminis, hal utama yang ingin dibongkar ya yaitu dengan mempertanyakan betulkah masyarakat telah didominasi oleh pengarang laki-laki. Ya. Jadi apakah masyarakat sudah didominasi oleh pengarang laki-laki? Itu pertanyaannya. Karena dalam sastra, pengarang laki-laki dianggap lebih bermakna daripada perempuan. Ya. Coba kalian temukan daftar sastrawan Indonesia. Ya. Kira-kira jumlahnya itu lebih banyak mana laki-laki atau perempuan. Ini berdasarkan jumlah dulu. Ya. Kemudian kalian coba temukan dari pengarang atau dari sastrawan tersebut karya-karya siapa saja yang sering dianggap sebagai karya fenomenal. Ya. Nah, tentunya dengan dianggap sebagai sebuah karya fenomenal berarti sebuah karya tersebut dianggap memiliki makna yang lebih ya. Nah, kalian coba temukan itu. Apakah dalam kesusastraan Indonesia sendiri itu kecenderungan dominasi pengarang laki-laki tampak daripada pengarang perempuan? Ya. Jadi sudut pandang pengarang laki-laki lebih dianggap memiliki makna daripada pengarang perempuan. Nah, itu yang kalian harus cari ya.
Kemudian beberapa tokoh dari kritikus sastra feminis itu seperti Luz Irigaray. Nah, dia mengkaji Medusa ya dengan judul The Love of Medusa. Dia melihat bagaimana Medusa itu dipotretkan. Jadi kalian tahu Medusa itu adalah sosok siluman ya, perempuan yang memiliki rambut ular. Coba kalian searching lah di Google gambarnya bagaimana. Jadi perempuan yang berbahaya berkepala ular. Kemudian ada banyak mitos-mitos lain. Bagaimana perempuan direpresentasikan seperti calon arang, ya, sebagai mak lampir atau penyihir. Ya, kenapa mak lampir? Kenapa bukan pak lampir? Kenapa ada mak lampir? Ada dukun beranak ya, yang horor-horor itu cenderung ke perempuan. Nah, menurut Luz Irigaray, perempuan itu harus menulis dan tulisan mereka harus dihargai. Ya, jadi Luz Irigaray menuntut bahwa perempuan harus merepresentasikan dirinya, menulis tentang dirinya. Ya. Dan setelah mereka menulis itu harus dihargai. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya saya sempat menyinggung karya sastrawan perempuan di Indonesia yang justru mendapat sentimen negatif. Seperti karya-karya Ayu Utami ya, yang disebut sebagai karya sastra selangkangan ya. Ada yang menyebut seperti itu. Nah, saat laki-laki menuliskan tentang perempuan, menuliskan tubuh perempuan, ya, itu dianggap biasa-biasa saja. Tetapi saat perempuan menuliskan tentang tubuhnya, hubungannya, relasinya dengan lawan jenis, itu dianggap tidak bermoral atau immoral. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian digali. Ya. Nah, ada juga Judith Peterley, ya. Kritik sastra feminis itu dianggap sebagai tindakan politis, ya, sebuah tindakan politis yang bertujuan bukan sekedar mereinterpretasi dunia, ya, tetapi juga mengubahnya dengan cara mengubah kesadaran akan siapa yang menulis dan hubungan mereka dengan apa yang mereka baca. Jadi kritikus sastra feminis Judith Peterley ini menganggap bahwa tindakan tersebut tidak hanya mereinterpretasi atau menginterpretasi ulang, tetapi mengubah, ya, mengubah dunia. Caranya dengan mengubah kesadaran siapa yang menulis dan bagaimana hubungan penulis dengan yang mereka baca. Ya, jadi ini agak sedikit maksudnya radikal atau ekstrim ya, karena ingin mengubah dunia, tapi hal ini harus kita catat. Ya, harus kita catat kembali bahwa kritikus sastra feminis itu bertujuan tidak hanya mereinterpretasi atau menginterpretasikan ulang, ya, menerjemahkan kembali, tetapi juga mengubah, ya, yakni dengan menganalisis, ya, atau mempelajari opresi perempuan dalam novel. Jadi cara mengubahnya itu dengan menganalisis. Jadi bagaimana karakter atau tokoh-tokoh perempuan dalam sebuah novel itu diopresi. Ya. Nah, tadi ada Medusa, gambaran-gambarnya representasi dengan wanita berkepala ular ya, mak lampir, itu satu bentuk opresi. Perempuan digambarkan sebagai sebuah hayalan yang menakutkan.
Nah, tentunya imajinasi tersebut berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki digambarkan dengan kepahlawanan, jadi monsternya perempuan, ya. Adapun laki-lakinya sebagai pahlawan atau tokoh utama. Ini yang menjadi pertanyaan ini. Mengapa karakter mereka penting dalam sejarah sastra? Dari sini tentu akan berhubungan dengan para pembaca, ya, para pembaca. Nah, yang dilihat bisa persoalan stereotip, kreativitas, ideologi, dan bentuk-bentuk marginalisasi dan sebagainya. Oke, nah untuk minggu depan yang akan, insya Allah ya, kita bertemu minggu depan, kalian mencoba menemukan bentuk-bentuk representasi perempuan dalam cerpen yang ada di Indonesia. Banyak sekali cerpen. Temukan bentuk-bentuk opresi, ya, perempuan dalam seperti representasi, ya, stereotip, marginalisasi, dan lain-lain. Kemudian kalian bandingkan dengan karakter atau tokoh-tokoh laki-laki. Laki-lakinya digambarkan seperti apa, ya. Oke, materi saya cukup sampai di sini, ya, karena memang pembahasannya tidak terlalu panjang. Kita selanjutnya akan belajar untuk menganalisis dengan menggunakan sudut pandang kritikus sastra feminis. Demikian penjelasan materi singkat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.